Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Kimia Luar Biasa. Dalam video kali ini kita akan membahas cara menentukan letak unsur dalam tabel SPU dengan rumus konfigurasi SPDF atau rumus tusuk sate. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe di channel F Laila. Untuk menentukan golongan dengan konfigurasi SPDF, tahu dulu nih, dalam tabel SPU kita kenal golongan itu ada dua. Pertama adalah golongan utama atau golongan A, kedua adalah golongan transisi atau golongan B. Golongan utama itu akan diisi oleh, kemungkinannya ya, dia ada di blok S dan di blok P. Untuk blok S, subkulit S itu maksimal diisi 2, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu pertama S sama dengan 1, dan kemungkinan kedua adalah S sama dengan 2. Jika S sama dengan 1, maka dia adalah golongan 1A atau golongan alkali. Jika S-nya sama dengan 2, maka dia adalah golongan 2A atau alkali tanah. Sekarang yang ada di blok P, subkulit P itu maksimal diisi oleh 6 elektron, maka akan ada 6 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah jika S2P1. Elektron di S2 dan P-nya 1. Jika dijumlahkan elektronnya itu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka ini akan jadi golongan 3A atau disebut dengan golongan boron atau disebut dengan golongan 13. Kemungkinan kedua, jika S-nya 2, P-nya 2. Jika dijumlahkan elektronnya sama dengan 4, maka ini akan menjadi golongan 4A atau disebut dengan golongan karbon atau disebut dengan golongan 14. Kemungkinan ketiga yaitu S2P3. Jika dijumlahkan elektronnya itu 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka ini adalah golongan 5A atau golongan nitrogen atau disebut dengan golongan ke-15. Kemungkinan keempat itu S2P4. Dijumlahkan elektronnya sama dengan 6. Maka dia akan menjadi golongan 6A atau golongan oksigen atau golongan 16. Kemungkinan kelima, S2P5. Elektronnya dijumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka ini adalah golongan 7A atau disebut dengan golongan halogen. Yang terakhir adalah S2P6. Jika dijumlahkan elektronnya 2 ditambah 6 sama dengan 8, maka akan menjadi golongan 8A atau disebut dengan gas mulia atau disebut dengan golongan 18. Sekarang untuk golongan transisi atau golongan B, itu ada dua blok atau ada transisi luar yang berada pada blok D dan golongan transisi dalam yang berada pada blok F. Untuk subkulit D itu maksimal ada 10 elektron, maka akan ada 10 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu S2D1. Elektronnya jika dijumlahkan S2D1 sama dengan 3, maka ini akan menjadi golongan 3B. Kemungkinan kedua, S2D2. Elektronnya jika dijumlahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka ini adalah golongan 4B. Kemungkinan ketiga itu adalah S2D3. Maka akan dijumlahkan itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka ini adalah golongan 5B. Kemungkinan keempat itu adalah S1D5. Kenapa bukan S2D4? Kenapa? Karena S1D5 akan lebih stabil. Ini adalah golongan 6B. Untuk selanjutnya itu ada S2D5. Elektronnya jika dijumlahkan sama dengan 7, maka ini adalah golongan 7B. Selanjutnya ada S2D6. Jika dijumlahkan sama dengan 8, S2D7, S2D8. Ini adalah golongan 8B, ya. Jika ketemu dengan S2D6, S2D7, S2D8 adalah golongan 8B. Kemungkinan selanjutnya adalah S1D10. Ya, ini adalah golongan 1B. Dan yang terakhir adalah S2D10. Ini golongan 2B. Ya. Kenapa kok ada bukan
bukan S2 yang ini. Dan yang ini juga bukan S2. Kenapa? Karena ini akan lebih stabil ya. Untuk selanjutnya kita di golongan transisi dalam itu ada lantanida. Ada lantanida yaitu berakhir di 4F dan aktinida yang berakhir di 5F. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Suatu unsur X memiliki nomor atom 11 dan massa 23. Tentukan letak unsur X dalam tabel SPU. Maka kita konfigurasikan X, nomor atomnya adalah 11, massanya adalah 23. Yang kalian konfigurasikan adalah angka di bawahnya atau nomor atomnya. Maka kita gunakan rumus SPDF, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Lihat untuk menentukan golongan dan periodenya adalah lihat subkulit S terakhirnya. Karena dia berada pada S sama dengan 1, dia ada pada subkulit S, maka dia adalah golongan A. Jumlah elektronnya adalah 1, maka dia golongan 1A. Untuk periodenya, kamu lihat angka sebelum S. Angkanya adalah 3, maka periodenya adalah 3. Golongan 1A, periode 3. Kalau ditanya unsurnya namanya apa nih? Ingat, jembatan keledai golongan 1A itu adalah Herlina, Kawin, Robi, CS, Frustasi. Periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7. Yang berada pada golongan 1A, periode 3 adalah Na. Maka X dengan nomor atom 11, massa 23, itu adalah Na. Ya. Untuk soal, jika suatu unsur X memiliki nomor atom 15 dan massanya ada 31, tentukan letak unsur X dalam tabel SPU. Masih cara yang sama, X, langsung saja ya, kita 15. Maka 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Lihat terakhirnya, dia berakhir pada blok S dan P. Karena dia berakhir di SP, maka dia masih golongan A. Kamu tinggal lihat, elektronnya berapa? 2 ditambah 3, maka dijumlahkan sama dengan 5, maka dia adalah golongan 5A. Untuk periodenya, kamu lihat angka sebelum S. Angkanya adalah 3, maka dia adalah periode 3. Ingat, jembatan keledai golongan 3A. Itu adalah Bang Ali, gagal, injak, telur. Periode 3, dimulai dari periode 2, 3, 4, 5, 6. Maka X dengan nomor atom 15 adalah aluminium. Soal selanjutnya, itu adalah jika unsur X memiliki nomor atom 22, massanya adalah 50. Kita lanjut aja langsung. X22. Kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan berakhir di 3D2. Ya. Karena dia berakhir di S dan D, maka dia adalah golongan B. Sekarang lihat elektronnya. Elektronnya adalah 2. Elektronnya adalah 2. Jika dijumlahkan sama dengan 4, maka dia adalah golongan 4B. Sekarang periodenya. Periodenya lihat angka sebelum S. Angka sebelum S-nya adalah 4 ya. Ingat, jembatan keledai golongan 4B
itu adalah tim Zabir hafal referendum. Berarti diisi oleh TI, ZR, HF, RF. Karena dia adalah golongan B, maka dia dimulai dari periode 4. Maka X dengan nomor atom adalah titian. Next, selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, jika kita punya X dengan nomor atom 30, tentukan letak unsur X dalam tabel SPU. Langsung saja, X 30 dikonfigurasikan berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 2 P6, 4 S2, dan berakhir di 3 D10. Lihat S terakhir dan D terakhir. Karena dia berakhir di S dan D, maka dia adalah golongan B. Unsurnya, maaf, lihat elektronnya. Elektronnya adalah 2 dan 10. 2 ditambah 10 sama dengan 12. Maka dia adalah golongan 2B. Sekarang untuk periodenya, kamu lihat di S, angka depan S-nya itu adalah angka 4. Maka periodenya adalah 4. Ingat, untuk golongan 2B itu jembatan keledainya adalah Zeni, cerdas hingga ubun-ubun. ZN, CD, HG, UUB. Yang perlu diingat lagi, golongan B dimulai dari periode 4. Maka X dengan nomor atom 30 adalah ZN. Sekian. Jangan sesekali berhenti mendengar nasihat karena hati akan buta apabila kehilangan nasihat. Terima kasih. Jika video ini membantu, share dan like di channelnya F. Lela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.